Halo semuanya, hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang materi ekspresi dan operator. Nah, untuk hari ini khususnya kita akan membahas stack and queue. Oke, untuk memasuki Stack and Queue, kita tuh harus tahu dulu nih guys, bagaimana sih penyajian algoritma. Nah, penyajian algoritma itu ada 3, bisa dilakukan secara deskriptif, seperti prosedur teks yang kalian pelajari di pelajaran Bahasa Indonesia, atau menggunakan pseudocode, ini semi pemrograman, tapi sebetulnya belum, karena masih ada perintah-perintah dalam bahasa manusia. Kemudian ada juga flowchart. Flowchart ini tentunya yang berupa simbol. Kita sudah pernah bahas di pertemuan bagaimana caranya membuat pseudocode, flowchart, dan juga deskriptif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tumpukan data. Ya, bagaimana sih data itu diproses, disimpan? Nah, bagaimana sih disimpannya? Apakah dia ditumpuk ataukah dia dalam bentuk antrian? Nah, seperti itu. Jadi kita akan mempelajari, ini ada 2 hal. Yang pertama adalah stack, yaitu tumpukan, dan yang kedua adalah queue, yaitu antrian. Nah, di sini 2 buah konsep cara penyimpanan objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut, yaitu tumpukankah atau antriankah. Nah, kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam penyimpanan dan mengeluarkan data. Ayo kita bahas lebih lanjut. Oke, guys, di sini ada contohnya nih. Dalam ilustrasi antrian ini mengantri. Nah, Bapak berbaju pink ini pasti dia datang duluan. Maka dari itu dia ada di antrian paling depan. Nah, sekarang siapakah yang dilayani duluan? Tentu Bapak dengan baju pink. Nah, konsep ini adalah queue atau antrian. First in, orang yang pertama kali datang, yaitu dia first out, dia yang akan pertama kali keluar. Bapak baju pink pertama kali datang, kemudian setelah dilayani maka dia akan pertama kali keluar dari antrian. Seperti itu. Nah, kemudian untuk konsepnya antrian ini adalah tadi first in first out. Ya, metode ini objek-objek disimpan dalam metode yang pertama atau lebih dulu datang juga akan pertama atau lebih dulu keluar. Layaknya tadi antrian di loket, pintu masuk, pembelian tiket bioskop dan lain-lain. Ya, itu menggunakan konsep first in first out atau kita biasa singkat dengan kata FIFO. Ya. Oke, berikutnya adalah LIFO, last in first out. Contohnya ini ada tumpukan piring nih teman-teman. Nah, ketika ada tumpukan piring seperti ini, misalkan tumpukannya belum ada nih teman-teman. Kita mau menumpuk piring. Tentunya piring yang pertama kali kita masukkan ke dalam stack adalah piring paling bawah. Piring paling bawah ini akan masuk ke stack duluan. Dilanjutkan dengan piring berikutnya, piring berikutnya, piring berikutnya sampai last in-nya adalah piring paling atas. Oke, last in, piring paling atas. Kita mau makan, kita tentunya mengambil piring yang paling atas, berarti first out. Jadi last in, first out. Dia terakhir masuk ke dalam stack, tapi dia pertama kali kita ambil dari stack tersebut. Itu prinsip LIFO. Tumpukan stack pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Misalnya tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi paling terakhir keluarnya. Ya, di prinsip ini tadi disebut last in first out. Misalnya piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Jika kita ambil satu persatu, maka dia itu paling bawah itu terakhir. Karena apa? Last in-nya tadi yang akan first out. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba ya ke contoh-contoh berikutnya. Ini tuh stack atau queue ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama adalah mobil pada lampu merah. Tentu itu adalah queue. Kenapa? Karena tentu mobil yang paling duluan nyampe ke lampu merah, dia akan pertama kali pergi atau lewat dari lampu merah tersebut ketika lampu hijau menyala.
Oke, berikutnya browser. Pada browser, forward atau back. Nah, itu menggunakan last in, first out. Karena page yang terakhir kita buka ketika kita tekan back, maka dia akan yang pertama kali keluar. Dia akan pertama kali keluar jadi last in, first out. Oke, kemudian berikutnya adalah apa ini? Mencetak. Oke, print. Kalau print logikanya itu berupa layanan ya. Pasti yang mau dicetak duluan, ya datang duluan. Artinya first in, first out. Seperti itu. Oke, berikutnya undo dan redo. Nah, undo dan redo juga sama seperti forward dan back tadi. Berarti dia menggunakan stack karena dia merupakan tumpukan tugas-tugas. Yang kita undo adalah, yang kita batalkan adalah perintah yang paling terakhir tadi kita lakukan. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah ini ilustrasi dari stack ya, dari empty stack. Dia perintahnya di stack itu ada push dan pop. Push itu berarti memasukkan elemen, memasukkan data. Di sini push 1 berarti memasukkan 1 ke dalam stack. Kemudian push 2 memasukkan 2 ke dalam stack. Push 3 memasukkan 3 ke dalam stack. Lalu di pop, pop itu berarti ya data yang paling terakhir tadi masuk dia akan keluar pertama kali gitu guys. Nah, kita lanjut ke contoh tabelnya. Push 5 maka isi stacknya 5. Push 3 maka isi stacknya 3. 5 dan 3, sorry. Push 2, 5, 3, 2. Kemudian push 4, 5, 3, 2, 4. Nah, pop karena yang last in-nya itu adalah 4, maka last in yang di pop. Gitu deh. Sampai bawah. Oke, nah berikutnya untuk Q. Q itu tadi antrian, artinya yang pertama kali datang tuh si dua ini pertama kali datang. Kemudian dia dilayani dan dia pertama kali keluar. Dan siapa yang terakhir datang yaitu angka 9, maka dia NQ. Nah perintahnya itu apa sih? Perintahnya itu kalau dia masuk NQ, kalau dia keluar DQ. Oke, nah ini contohnya nih. NQ 5 berarti 5 masuk ke dalam antrian, NQ 3, 3 masuk ke dalam antrian. DQ berarti keluar, yang mana yang keluar duluan? Ya pasti yang 5 karena 5 itu datang duluan. Seperti itu guys. Oke, jadi itu saja materi tentang stack and queue. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Ya, jadi kesimpulannya cuma ada 2 prinsip yaitu LIFO dan FIFO. Kalau LIFO itu last in first out berarti dia itu stack yaitu tumpukan. Kalau FIFO itu antrian yaitu queue first in first out. Yang pertama datang, pertama kali keluar. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri untuk materi hari ini. Semoga kalian sukses. Bye bye.